Jadi dokter akhirnya para tim medis sudah terserah Indonesia, terserah kan begitu. Kemudian yang ketiga, temporal distance dalam ilmu psikologis. Ya. Apa maksud temporal? Dari maknanya saja sudah jarak temporal, di mana antara objek dengan individu. Di sini diharapkan ada satu konsep, cara mengungkapkan konsep tersebut sangat dipengaruhi oleh jarak temporalnya antara objek dengan individu. Semakin jauh suatu objek berasal dari individu, semakin abstrak pula hal itu akan dipikirkan. Begitu juga sebaliknya, semakin dekat objek itu berasal, semakin konkret pula hal itu dipikirkan. Kita bagi orang yang berada di wilayah zona aman tidak begitu yakin dengan penyakit ini, maka santai-santai saja. Tetapi yang sudah zona merah dan jatuh korban, ini konkret penyakitnya. Oleh karena itu perbedaan sikap masyarakat, kalau kita berbicara secara nasional, ini dipengaruhi dari ilmu psikologi gitu ya. Bagi masyarakat Situbondo, terutama yang di desa, maka akan muncul bahasa ada lima corona gitu ya. Tetapi secara medis yang paham tentang itu, dokter yang setiap hari, tim kesehatan yang berjuang sampai ya, kalau boleh kita katakan syahid indallah, syahid fil akhirah, pejuang-pejuang kesehatan ini medis jatuh berguguran karena terpapar demi menolong mereka yang sudah terjangkit. Nah, menjadi sangat konkret. Tapi bagi kita yang jauh tidak begitu percaya. Anehnya ini dimanfaatkan kadang-kadang. Kalau urusan ke masjid, distance, physical distance. Tapi urusan ke mall, urusan ke pasar, ya, tidak berlaku itu. Ini penyakit sebenarnya dia. Seandainya dosa itu seperti temporal distance ini, maka kita harus prediksi dosa itu sebelum jatuh benar, konkret, nyata di depan, harus diwaspadai. Jangan-jangan perilaku masyarakat kita yang seolah-olah patuh aturan pemerintah, SSP, medis, kesehatan, hanya berlaku urusan ibadah saja, tetapi urusan pemenuhan syahwat, kebutuhan yang bukan pokok, bukan primer, tetapi sekunder, ini dipenuhi dengan sebebas-bebasnya. Padahal ada hal yang lebih penting dari itu, tetapi ya tidak begitu diperhatikan. Maka jika pesan saya ini tersampaikan melalui media sosial secara luas, ya seharusnya peristiwa yang terjadi ini ya, mari kita renungkan, mari kita muhasabah. Kenapa aturan ini kok seolah-olah hanya berlaku pasar hewan dilarang, kan gitu ya. Kemudian pasar kampung dilarang, pasar dadakan ya, dilarang, masyarakat di bawah, menengah ke bawah dilarang. Tetapi mereka yang punya supermarket, punya mall, punya, tidak ada larangan itu semua. Apakah harus dipaksakan datang rapid test? Ini menjadi lelucon baru. Apakah kemudian ketika dites ditemukan di lapangan seluruh beli waktu juga harus ODP atau PDP kan? Berapa ribu orang pengunjung? Di mana akal sehat kita? Jadi dokter akhirnya para tim medis sudah terserah Indonesia, terserah kan begitu. Karena kewalahan. Saya khawatir kan ya, kita ini sebenarnya sehat walafiat, tapi karena ainnya para tim medis dokter, kita tidak peduli dengan mereka, tidak menghargai perasaan mereka yang sudah jatuh korban syuhada COVID-19. Ini jadi penyakit baru yang semula kita aman-aman saja gara-gara ainnya mereka. Ada banyak
penyakit baru yang tidak terduga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di temporal distance ini kalau kita cari rujukan agamanya, jelas Nabi sudah menyampaikan, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Nah, kalau kemudian COVID-19 ini suatu dosa sebagai metafora dari dosa dan kesalahan, ya teman dekat ini mempengaruhi. Kalau dia agamanya baik, nular kebaikannya. Tetapi kalau kemudian temannya ini sudah memang tidak baik, ya dia membawa penyakit.